dulu gitu kan, Mbah Darno sendiri pernah bilang, ya mungkin di video yang mana, soalnya masih ada di uploadan gitu kan Pak. Mbah itu kan sempat bilang bahwasanya 2024 atau 2025 itu tuh ada apa dikatakan puncaknya atau mulainya gitu kan, terkuaknya sebuah satu ajaran yang ternyata gitu kan tidak semata-mata paling benar yang selalu digaungkan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya kan itu Mbah, wah dulu nih Mbah Darno pernah bilang, kok sekarang sudah ada gambaran. Nah ini yang bikin saya penasaran itu Mbah, apa yang menjadikan gambaran bahwasanya tuh Mbah sendiri bilang bahwa entar 2025 atau akhir 2024 bakal ada sesuatu gitu. Nah itu apa yang menjadi gambarannya Mbah gitu? Ya karena bagaimanapun saya itu kan selalu menganggap bahwa bumi Nusantara ini bumi suci. Jadi setelah bumi ini saya sucikan dan bumi ini saya agungkan dan bumi ini saya syukuri, maka kode alam yang ada di bumi Nusantara inilah yang memberi tanda. Oh, gambaran gitu. Ya. Jadi mungkin sesuai dengan leluhur-leluhur, entah itu dari agama, entah dari kepercayaan, entah dari bangsa atau apa. Semuanya itu sebenarnya kalau wah ini petunjuk dari Tuhan. Tuhan itu jangan dikonotasikan hal yang gaib. Rahayu Mbah Darno. Ya Rahayu. Wah sudah lama nih Mbah, Hasanah Jawa nggak ketemu sama Mbah Darno. Iya. Dan untuk pemberitahuan juga untuk penikmat channel YouTube Hasanah Jawa, karena kemarin ada urusan juga gitu kan Mbah, sayanya kuliah juga gitu lagi sibuk-sibuknya gitu. Iya. Nah mungkin untuk kali ini sampai ke depannya bakalan sering lagi upload gitu Mbah. Nah pertama-tama Mbah, gimana kabarnya Mbah? Ya, kabarnya baik dan sehat. Oke ya Mbah. Nah gini Mbah kan akhir-akhir ini itu banyak sekali apa yang bisa dikatakan kabar baik menurut saya sebagai orang pribumi asli, yang dimana sudah banyak gitu Mbah. Sebelum mulai ini kan Mbah, sepertinya di media sosial dan lain-lain seperti apa ya, kebanyakan pribumi sekarang itu sudah mulai tergugah untuk mencari lagi jejak leluhurnya, ajaran leluhurnya. Nah sebelum lanjut, untuk fenomena seperti ini menurut Mbah sendiri itu bagaimana Mbah? Monggo. Sebelumnya selamat malam, selamat berjumpa kembali di channel Kasanat Jawa, dan sudah lama tidak pernah eksis, dan sekarang mudah-mudahan ini pemula dan akan channel Kasanat Jawa akan eksis berjemulang. Dan salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Rahayu Sagung Tumitah, Rahayu Ingkang Pinanggih. Rahayu untuk saudara-saudara kita di mana saja berada, walaupun sudah lama tidak berjumpa, selalu diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, kesehatan, dan selalu dalam keadaan tentram, bahagia bersama keluarga. Amin. Hanya menjawab pertanyaan Pisal tadi, dengan adanya fenomena di Nusantara juga rasanya ada rasa lega dalam hati ya, walaupun lewat media atau lewat apapun kelihatannya bangsa Nusantara sudah mulai, walaupun belum semua, sudah mulai bisa membuka diri atau tahu kebenaran. Walaupun sudah lama sekali sudah sering saya sampaikan bahwa pada suatu saat, dan saya sudah kemarin juga sudah pernah memberi bocoran bahwa di tahun 2025 inilah puncak. Ya, puncak apa? Puncak kepercayaan Jawa itu mulai muncul, dan awal, maksud saya awal bukan puncak ya, awal kepercayaan Jawa itu akan muncul, dan di tahun 2025 itulah awal mulai agama yang selama ini menjadi dogma dan jadi doktrin
bangsa Nusantara akan terkuak atau akan kelihatan buruknya. Dan nyatanya walaupun ini masih di 3/4 dari tahun 2024 sudah banyak sekali nampak fenomena-fenomena yang pada akhir-akhir ini, yaitu tarungnya antara Habib dan para keturunan wali, ya. Sehingga banyak terkuak pembodohan atau doktrin dan dogma para penjual agama dan para sales agama, ya. Sehingga kebobrokan yang selama ini didoktrinkan dan didogmakan bangsa Nusantara sudah mulai terbuka pelan-pelan. Maka bukan pesan ya, tapi ajakan. Marilah kita tetap dalam kewarasan. Marilah kita tetap dalam menjalankan kebenaran sesuai dengan ajaran dari para leluhur tanah Jawa yang sejak dari zaman dulu, yang sebenarnya sudah benar dan sudah terarah dan sudah murni, namun sengaja dikotori, sengaja dibelokkan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan, yang pada intinya kepentingan itu hanya untuk menghancurkan bangsa dan negara ini yang sudah maju, bangsa dan negara ini yang sudah tertata. Dengan kesadaran kita yang sangat tinggi, marilah kita sama-sama untuk membangun bangsa dan negara ini supaya apa? Supaya kita itu gak mudah dipermainkan oleh bangsa lain. Dan yang berikutnya, supaya kita itu gak menjadi penonton di negeri sendiri. Itu ajakan saya. Jadi sekarang mau tidak mau, dengan terbongkarnya orang-orang yang menjadi maklar agama di Nusantara ini, ternyata semuanya itu bukan kebenaran yang disampaikan, tapi kemakmuran mereka sendiri yang diperhitungkan, gitu. Makanya dari dulu saya itu menolak setiap orang itu dianjurkan atau disarankan untuk menyiarkan agama. Apa mungkin orang yang menyiarkan agama itu iso marki weteng, gitu loh. Masalahnya gini loh, kalau kita itu sudah terdogma dan kita sudah terdoktrin bahwa yang katanya dengan menyiarkan agama, dengan berjalan bekerja di jalan Allah akan ditanggung semua tanpa kerja keras, tanpa kita itu mencari nafkah sendiri. Kalaupun toh agama itu bisa menopang hidupnya, itu pun tetap caranya juga memakai cara licik menurut saya pribadi. Ya maaf bagi orang yang tidak terima dengan ucapan saya ini. Memang saya sebenarnya juga tidak terima. Ya, kalau bangsa kita itu dicekoi, bangsa kita itu selalu dijejel-jejeli dengan kelicikan cerita-cerita, kelicikan tentang sejarah-sejarah fiktif kalau saya mengatakan. Sehingga bangsa Nusantara itu banyak yang terlena. Ya, sehingga tidak segan-segan jati dirinya digadekan. Bahkan kekayaan Nusantara ini juga banyak yang tergade karena agama. Gitu. Nah itu Mah, mungkin sebelum lanjut lagi Mah, saya juga ada alasan tertentu ketika
menanyakan pertanyaan seperti ini. Soalnya saya ingat dulu gitu kan, Mbah Darno sendiri pernah bilang, ya mungkin di video yang mana, soalnya masih ada di uploadan gitu kan Pak. Mbah itu kan sempat bilang bahwasanya 2024 atau 2025 itu tuh ada apa dikatakan puncaknya atau mulainya gitu kan, terkuaknya satu ajaran yang ternyata gitu kan tidak semata-mata paling benar yang selalu digaungkan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya kan itu Mbah, wah dulu nih Mbah Darno pernah bilang, kok sekarang sudah ada gambaran. Nah ini yang bikin saya penasaran itu Mbah, apa yang menjadikan gambaran bahwasanya tuh Mbah sendiri bilang bahwa entar 2025 atau akhir 2024 bakal ada sesuatu gitu. Nah itu apa yang menjadi gambarannya Mbah gitu? Ya karena bagaimanapun saya itu kan selalu menganggap bahwa bumi Nusantara ini bumi suci. Jadi setelah bumi ini saya sucikan dan bumi ini saya agungkan dan bumi ini saya syukuri, maka kode alam yang ada di bumi Nusantara inilah yang memberi tanda. Oh, gambaran gitu. Ya. Jadi mungkin sesuai dengan leluhur-leluhur, entah itu dari agama, entah dari kepercayaan, entah dari bangsa atau apa. Semuanya itu sebenarnya kalau wah ini petunjuk dari Tuhan. Tuhan itu jangan dikonotasikan hal yang gaib atau hal yang tidak bisa diraba atau hal yang sulit ditemukan. Bukan itu. Kalau saya Tuhan itu adalah alam semesta ini loh. Gitu. Dengan kode alam yang seperti itu bisa dibaca dan dengan dari alam itulah yang bisa memberi kode-kode tertentu bagi orang-orang yang senang menjunjung tinggi bangsa dan negara dan alam ini. Gitu. Jadi nggak ada, oh berarti saya menerima dawuh. Dawuhnya siapa? Wah berarti dapat petunjuk dari Tuhan. Tuhan yang mana? Kalau Tuhan itu masih dikonotasikan dengan hal yang misteri. Yang misteri gitu. Hal yang tidak jelas. Nah saya kan mengandalkan Tuhan yang jelas. Tuhan yang tidak misteri. Makanya kalau ya karena dari tahun berapa ya mulai Khasanat Jawa dibentuk? Jadi mulai 2022 ya. 22 ya 2022. Sejak 2022 saya sudah sering membocorkan itu. Iya, sering banget. Pasti pedoman saya itu di tahun 2025. Ya. Dan sebelumnya itu sudah mulai ada tanda-tanda. Nyatanya sekarang tandanya sudah nampak. Ya. Dan orang yang tadinya itu masih ngotot masih membenci dengan bumi pertiwi ini, dengan bangsa ini, sekarang sudah mulai sebagian sudah mulai agak sadar. Nah, mudah-mudahan dengan kesadaran ini dan mulai bisa membuka hatinya dan perasaannya dan matanya, negara ini nggak ada. Negara yang paling suci itu nggak ada. Dan negara itu yang paling buruk juga nggak ada. Jadi negara semuanya ya suci, negara semuanya ya buruk. Tergantung manusianya. Gitu. Tapi saya yakin, walaupun manusia Jawa itu kalau dilihat dari luarnya itu beragam, kepercayaan beragam, jalan spiritnya beragam, kebudayaannya. Kalau masih orang Nusantara, kalau masih orang Jawa, itu rata-rata masih mempunyai sopan santun, masih mempunyai tata krama dan sifat perilakunya masih mempunyai sifat tata krama. Tapi kalau kita tuh melihat bangsa-bangsa lain yang kadang ditokohkan dan sebagainya, coba tuh. Jangankan sifat perilakunya disuruh mempunyai tata krama. Ucapannya loh mengalahkan comberan. Gayanya itu sok-sokan. Seperti orang suci dhewe. Padahal itu semua loh, dari dulu saya sudah mulai bisa membaca. Itu semua cuman alat untuk mencari makan sebenarnya. Gitu loh. Wong Tuhan kok dipameri dengan pakaian. Tuhan kok dipameri dengan bahasa-bahasa yang sebenarnya orang sini juga tidak paham dengan bahasa itu.
Makanya ya bagaimanapun juga bagi bangsa negara ini, karena kita tidak satu akidah, dalam arti bukan orang Jawa saja. Bagi orang Kalimantan yang punya kapitayan di Kalimantan, bagi orang Sumatera yang punya kapitayan di Sumatera, bagi orang Sulawesi yang mempunyai kapitayan di Sulawesi, kita junjung tinggi kapitayan itu. Nggak usah kita ikut-ikutan bangsa lain yang di sini menawarkan kapitayan. Apa kira-kira nek kapitayan dari luar itu kapitayan yang bagus kira-kira? Kapitayan sing apik kira-kira? Nggak mungkin. Gitu loh. Kapitayan itu kalau bagus nggak mungkin ditawar-tawarkan. Berarti barang yang bosok itu loh yang ditawar-tawarkan. Gitu loh. Lah yang ditawari orang yang sudah berkapitayan. Gitu. Kita yang sudah mempunyai sejarah yang luar biasa, kita masih dicekoi dengan sejarah-sejarah luar yang dari luar. Kita sudah mempunyai kapitayan yang sangat luar biasa, kita masih dipaksa-paksa harus mengikuti kapitayan dari luar. Makanya gini, setiap bangsa itu menawarkan kepercayaan dengan menyebut Tuhannya dengan namanya. Itu berarti khusus untuk negara itu. Negara sini wis ora doyan, ora butuh nama Tuhan dari luar itu. Dan kepercayaan dari luar lagi. Wis gak butuh. Sini itu godangi ilmu, kene godangi nama pangeran kok. Lah apa ditawan-tawani terus dipaksa-paksa. Wis gak perlu. Makanya ayo kita itu tetap dalam kesadaran yang sangat tinggi, dan kita tuh tetap dalam kewarasan, supaya apa? Menyelamatkan bangsa dan negara ini penting, wajib hukumnya. Wajib. Daripada kita itu membela agama. Gak percaya, lakukan. Bela agama dengan membela bangsa dan negara ini. Mana di antara mereka nanti yang akan ditempatkan di sisi Tuhan? Coba, mana yang akan mendapatkan surga pertama? Orang yang membela agama kah? Atau orang yang membela bangsa dan negara ini dengan budayanya? Podo-podo urung taune mati, podo-podo urung taune teko kono. Gitu. Jadi nggak usah. Ya, mungkin saya ingin sedikit mengulas lagi, kan tadi Mbak bilang karena Nusantara itu banyak kebudayaan, banyak kapitayan. Kalau umpama orang Sunda dengan kapitayan Sundanya, Bali dengan Balinya, dan sebagainya gitu kan, Pak. Dan saya juga ingat satu pepatah bahwa anak singa tidak akan memberi nasi, katakan, atau memberi memberi kotoran untuk anaknya. Tapi berarti itu kan menggambarkan bahwa seolah-olah leluhur sendiri itu tidak mungkin membohongi anak keturunannya gitu kan, Pak. Nah, sedangkan kita itu dari awal ya dipatahkan untuk tidak mempercayai leluhurnya sendiri, malahan ditawarkan leluhur orang lain. Nah, di situ mungkin udah jadi suatu konsep penjajahan, atau bisa dikatakan ingin menguasai sebuah negara mungkin, ya. Ya, itu sudah jelas total, ya nggak usah kita itu berandai-andai lah. Ini kelihatannya orang yang masih tetap mempertahankan kepercayaan yang dari luar itu, sebenarnya tujuan utama bukan mengenalkan kita pada Tuhan, tapi sebenarnya kita dibodohi untuk supaya tidak kenal dengan Tuhan kita sendiri. Satu, yang kedua, dengan kita dicekoi sejarah-sejarah orang luar, dan kita sudah mulai dijauhkan dengan sejarah-sejarah dari Nusantara itu sendiri. Itu semua adalah alat untuk apa? Ya untuk menguasai otak orang Nusantara ini. Setelah otaknya sudah bisa dikuasai, nanti tinggal negaranya yang akan dirampas. Nah, kalau sudah otaknya dikuasai, negaranya sudah dirampas, dia sudah merasa memiliki Nusantara ini, otomatis bangsa Nusantara ini akan diperbudak oleh mereka. Akhirnya, makanya saya kan sering ngomong, zaman Belanda, zaman Jepang, zaman Inggris, kita yang dijajah itu fisik,
Tapi zaman merdeka kita dijajah otak kita. Mendingan zaman penjajahan Belanda kita begitu ditembak mati sudah. Ya pikiran ya jasadnya, fisiknya sudah mati. Lah kalau sekarang hakikatnya kita hidup tapi otak kita sudah mati kok. Nah setelah mati kita selalu dicekoki dengan kepercayaan-kepercayaan luar sehingga kita tidak percaya dengan kemakmuran, kejayaan dan keindahan bangsa ini sendiri. Jadi nggak segan-segan kalau sudah dicekoki seperti itu nanti ya punya tanah ya dijual. Iya. Akhirnya dibawa kemana? Ya akan dibawa ke asal agama yang diajarkan di sini itu. Ya. Nah akhirnya sana jadi kaya raya, akhirnya jadi yang sini jadi miskin. Akhirnya tanahnya banyak yang tergadai oleh orang luar. Dan yang sangat miris pada waktu itu akan dimulainya penjajahan akidah itu. Orang bangsa Nusantara ini sudah mulai diadu dengan bangsa-bangsa Cina. Padahal kalau mata kita itu melihat, kalau pikiran itu kita waras, perekonomian di Nusantara ini yang banyak bisa menguasai dan bisa mengelola itu bangsa-bangsa dari Cina. Dan yang banyak membuka peluang pekerjaan itu juga bangsa-bangsa Cina. Tapi karena bangsa Cina itu tidak beragama dari sana, dianggaplah Cina itu orang kafir, dianggaplah Cina itu ya semacam-macam lah, sehingga sampai pernah ada waktu itu penyerbuan orang-orang Cina. Maaf saya bukan membela orang Cina, tapi kenyataan ya, orang sini itu sudah berapa ratus orang yang dipekerjakan oleh Cina, walaupun pekerjaannya juga agak berat, namun kan membantu perekonomian mereka. Banyak orang-orang sini yang bisa menyekolahkan anak, banyak orang-orang sini yang bisa anaknya bisa kuliah, itu menghidupi gitu ya, menghidupi. Kebanyakan dia bekerja di Cina loh. Nggak ada loh orang-orang sini itu bisa menyekolahkan anak, bisa menguliahkan anak itu bekerja di orang-orang yang beragama. Nggak ada loh. Pokoknya kalau mata kita itu masih bisa melihat dan otak kita masih bisa berpikir, mestinya kita itu sadar kok. Sudah kita itu kerja keras, panas kepanasan, hujan kehujanan. Kalau dapat uang cuman pada akhirnya nanti larinya ke sumbangan kemana? Ya ke orang-orang yang beragama lagi. Terus begitu. Apakah bangsa dan negara itu mau begini terus kira-kira? Kalau nggak percaya, coba ini teruskan. Coba. Tanah kita sudah mulai menyempit. Nanti bisa dilihat kok. Banyak mana bangunan orang-orang Nusantara ini yang mewah dibanding tempat-tempat ibadah orang yang dari luar yang sangat mewah. Coba. Kita punya halaman segini sudah, alhamdulillah sudah bersyukur. Ya, kalau sempit bagaimana caranya tempat itu bisa ditempati. Tapi kalau tempat-tempat ibadah, coba halamannya. Coba, pernahkah tempat-tempat ibadah itu memikirkan warga yang di sekelilingnya yang rumahnya masih reot, yang halamannya sempit? Pernahkah? Apa seperti itu mau diteruskan, mau diikuti terus? Jadi berjuang apalagi kemarin baru saja hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya. Kebetulan waktu itu memang belum bisa upload video. Seandainya 17 itu bisa upload video, malah lebih parah mungkin yang saya sampaikan. Kalau mengingat jasa-jasa para leluhur waktu itu memerdekakan bangsa dan negara ini, di situ tidak ada kok satu golongan ini yang bisa memerdekakan, nggak ada kok. Nggak ada. Jadi campur baur. Siapapun orangnya, apapun golongannya, bagaimanapun warna kulitnya, untuk mengusir penjajah itu bersatu padu kok. Walaupun di situ banyak yang diklaim, wah ini adalah yang dipimpin oleh kiai ini, katakan gitu. Kalau kiai nggak ikut perang waktu itu ya kebunuh sama saja kok. Ini nggak ada dengan jasanya kiai ini tuh sehingga ini bisa merdeka. Nah dikira bangsa-bangsa yang menjadi korban
rakyat kita yang jadi korban, yang terbunuh, dikira gak ikut berjuang dikira. Iya, iya. Ini loh. Makanya kalau dilihat warga banyak yang terbunuh, tapi pimpinannya kok gak ada yang terbunuh sama sekali. Coba, lah kecuali kalau orang yang disebut itu juga jadi korban pembunuhan, nah itu mungkin pejuang. Tapi kalau pimpinan pejuang kok tiba-tiba dia masih hidup, berarti rakyat yang ditaruh di depan untuk menjadi tameng, dia hanya menjadi komando di belakang. Loh, setelah merdeka kok ngeklaim bahwa ini ada hasilnya? Iya, nah gitu. Apa gak kurang ajar? Mbah saya itu 2 jadi korban perang waktu itu, terbunuh. Tapi nggak ada kok yang ngeklaim bahwa saya itu pahlawan, nggak ada. Nggak ada. Tidak diangkat pun nggak apa-apa. Kan yang penting dengan cara itu akhirnya anak cucu ini bisa menempati bangsa dan negara ini. Ya, akhirnya dengan merdeka di sini bisa merasakan kemerdekaan, bisa melaksanakan agama, bisa melakukan kapitayan, damai, tentram, dan sentosa. Ini juga hasil jeripayah dan korban para pejuang terdahulu. Kok nggak ada yang mengangkat-angkat nama mbah saya. Mbah saya itu namanya Sejan dan Sejo. Dua-duanya itu pejuang untuk melawan penjajah Belanda yang ada di Jembatan Kepet waktu itu. Oh, di sini Mas? Ya, di sini. Tuban itu pusatnya revolusi Belanda waktu itu di Kepet, di jembatan ini. Jembatan ini. Sampai sekarang itu masih ada monumennya. Jadi Tuban terutama di Kepet ini adalah pintu atau markas-markas Belanda yang paling besar. Kalau masih ada orang yang menyangkal, datang ke sini tak tunjukkan bekas-bekasnya. Termasuk jembatan ini, kereta api yang sampai sekarang belum dirubah dampingnya, yang masih lubang semua, tembaki Belanda waktu itu. Ya, ada namanya Sumur Londo yang sekarang masih ada. Masih ada. Ya. Dan monumen segitu besarnya itu. Bukti-bukti sejarah. Bukti-bukti sejarah masih ada. Jadi enggak orang-orang yang beragama saja yang maju perang waktu itu, enggak. Jadi campur baur antara orang yang beragama non agama yang masih merasa bangsa Nusantara karena dia bertanggung jawab dengan anak cucunya, maka berusaha bagaimana supaya bangsa dan negara ini merdeka. Ya. Tetapi setelah berhasil negara ini merdeka, ya, yang sudah direwangi basa Jawane toe kulit toe balung jepreting kulit, direwangi sampai muntah darah, ya, tumpah darah. Tumpah darah. Kok sekarang ada seorang keturunan bukan dari Arab, keturunan dari Yaman yang saya melihat di YouTube. Katanya nenek moyangnya ya yang menjadi pejuang, menjadi pimpinan perang. Seandainya Nusantara ini nggak ada nenek moyangnya, nggak mungkin negara ini merdeka. Orang itu loh kalau yang berwenang itu kirim ke sini tak guyangi toa. Gitu loh. Coba orang itu suruh ngomong di Tuban loh. Nanti apa reaksi orang Tuban? Kira-kira.